Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Jadi Ibu menghimbau semasa pandemi ini tolong jaga kesehatan kalian, selalu perhatikan protokol kesehatan. Di sini Ibu melihat ada yang tidak hadir. Anak-anakku, sebelum kita mulai, silakan Rizky bisa bantu Ibu untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anakku, ada 3 penilaian yang selalu Ibu ambil, yaitu penilaian sikap, yang kedua tentang penilaian keterampilan, yang ketiga yang namanya penilaian pengetahuan. Ya, perhatikan di keadaan sekeliling kalian. Tentunya kalian akan melihat begininya keindahan alam, pemandangan gunungan, ya, hutan, perairan, kemudian ada dataran rendah, ada dataran tinggi, yang semuanya itu telah Tuhan berikan kepada kita, khususnya negara Indonesia. Nah, ingat anak-anakku, belum tentu hal tersebut dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi semuanya itu perlu kita syukuri. Ya, anak-anak tahu materi apa yang akan kita pelajari? Jadi materi kita tentang kondisi alam Indonesia. Kemudian dengan subtema keadaan fisik wilayah Indonesia tentang keadaan geologi dan bentuk muka bumi. Tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan kali ini, setelah mempelajari materi pada slide, PowerPoint, dan buku siswa, serta pengetahuan di internet, diharapkan siswa dapat yang pertama, mendeskripsikan pengertian letak geologi dengan benar dan tepat. Yang kedua, mengemukakan tentang letak geologi Indonesia dengan benar dan tepat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh letak geologi Indonesia dengan benar dan tepat. Keempat, identifikasi persebaran gunung api Indonesia dengan benar dan tepat. Kemudian yang kelima, mengklasifikasikan bentuk muka bumi Indonesia dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, menganalisis dampak keragaman bentuk muka bumi Indonesia terhadap aktivitas penduduk dengan benar dan tepat. Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa sebenarnya yang dimaksud dengan letak geologi? Ada. Geologi adalah letak satu wilayah atau negara berdasarkan struktur bebatuan yang ada di muka bumi. Ya, terima kasih ya. Pernahkah kalian mendengar kata lempeng ini? Pernah. Jadi sebelum kita mengetahui apa sebenarnya lempeng ini, yang perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya bumi kita ini yang terdiri atas lempengan-lempengan yang saling tubruk menubruk satu sama lainnya, kemudian saling tarik menarik. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lempeng ini? Lempeng adalah berbagai luasan area yang terbentuk dari pecahan kerak bumi yang masing-masing memiliki gerakan ke arah tertentu akibat dari gerakan alami litosfer bumi. Oke, mantap ya. Jadi anak-anakku, lempeng ini akan saling tarik-menarik, saling bertubrukan, dan ini yang mempengaruhi bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, secara geologi, Indonesia ini terletak pada 3 lempeng tektonik terbesar di dunia. Tentunya ketiga lempeng ini akan berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di permukaan bumi. Nah, anak-anak, di sini Ibu tampilkan tentang peta pergerakan lempeng. Di sini ada lempeng Eurasia yang bertubrukan dengan lempeng Indo-Australia. Ini dilepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Berikut di sini anak-anak ada lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia yang saling bertubrukan dilepas pada daerah Papua dan Maluku. Anak-anak terdata sebaran gunung api di Indonesia. Jadi sebaran gunung api tentunya Ibu tampilkan untuk memudahkan kalian dalam mengidentifikasi banyaknya gunung api yang ada di Indonesia. Ini anak-anakku, ternyata tumbukan lempeng ini selain menimbulkan beberapa rangkaian gunung api, dapat menghasilkan fenomena gempa bumi dan menimbulkan bencana tsunami. Tsunami. Bisa dilihat gambarnya?
Bisa. Apa yang Ibu tunjuk ini? Letusan gunung api. Jelas kalau ini terjadi, pasti akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini gambar apa? Tsunami. Ya, ini adalah kejadian tsunami di Aceh. Jadi, gambar ini merupakan pengaruh dari letak geologi Indonesia. Berikut anak-anak, di sini ada dua gambar. Nah, keduanya ini merupakan pengaruh letak geologi Indonesia. Yang pertama ini anak-anak gambar apa? Perkebunan. Yang kedua gambar apa? Area pertambangan. Nah, kedua gambar ini ada kaitannya dengan pengaruh letak geologi Indonesia. Ya, anak-anak, berdasarkan letak geologi Indonesia, hal ini akan mempengaruhi bentuk muka bumi Indonesia. Hal ini digambarkan dengan berupa dataran rendah, ya. Kemudian yang ini adalah lereng, jadi ada dataran tinggi, ini dataran tinggi, dan ini ada pegunungan. Jadi lewat peta ini kalian akan bisa mengidentifikasi. Anak-anakku, sebaran bentuk muka bumi Indonesia itu terbagi dua, ada daratan, ada lautan. Jadi, adakah dampak keragaman bentuk muka bumi terhadap kehidupan manusia? Silakan kalian bahas dalam kegiatan diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan Rizky. Apa pengaruh letak geologis di Indonesia? Bagaimana letak geologi di Indonesia? Boleh dijelaskan perbedaan pola aktivitas manusia di dataran tinggi dan rendah? Melihat pada tujuan pembelajaran, ada sebagian yang belum masuk pada pertanyaan identifikasi. Ibu akan gabungkan di situ. Tibalah kita pada kegiatan diskusi. Gunakan WA itu untuk saling berdiskusi. Akan masuk ke kegiatan presentasi. Untuk itu, Ibu persilakan kepada kelompok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Ayani. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok A. Secara geologi Indonesia, tektonik terbesar di dunia. Kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah pantai antara lain berhubungan dengan potensi ekonomi yang terdapat pada perairan tangkapan ikan. Ibu berikan aplaus untuk kelompok A. Selanjutnya ke kelompok B dengan materi diskusi sebagai berikut. Silakan perwakilan kelompok B. Bentuk permukaan bumi beragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit, pegunungan, dangkalan, ambang laut, gunung laut, paparan sahul, dan lain sebagainya. Memberikan aplaus kepada kelompok B atas. Jadi telah terbahas sudah permasalahan yang telah kita temukan tadi. Selanjutnya yang bisa memberi kesimpulan, silakan. Isis pengaruh letak geologi di Indonesia. Dampak keragaman bentuk muka bumi terhadap kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah pantai antara lain berhubungan dengan potensi ekonomi yang terdapat pada perairan. Kegiatan ekonomi masyarakat adalah penangkapan ikan, bidang penambangan lepas panas. Dapat digambarkan yaitu sebagai Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, ya. Kemudian memiliki tanah yang subur. Kemudian dari segi pengaruh negatifnya, Indonesia rawan bencana alam seperti gempa vulkanik berupa letusan gunung api, kemudian gempa tektonik dan tsunami. Anak-anakku, seperti biasanya, ini ada kegiatan evaluasi. Aku akan kirim link kepada kalian, ya. Silakan kalian kerja. Terima kasih anak-anakku pada pertemuan kali ini sudah bergabung di Classroom. Terima kasih ya telah dalam kegiatan diskusi, akan evaluasi. Semangat ya anak-anak, jaga kesehatan kalian ya. Salam sehat semuanya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.